isu politik identitas itu tidak signifikan, bahkan sangat tidak signifikan untuk menggerus elektoral Anies. Saya kasih contoh begini. Coba bayangkan berapa lama sematan itu diletakkan, itu nggak bisa merontokkan elektabilitas Anies, mengeluarkan dia dari 3 besar. Kadang-kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Tapi nggak bisa mengeluarkan itu. Ingat ya, Mas Hersu, Anies itu belum bergerak. Dia masih membiarkan dirinya itu diserang kiri, serang kanan. Dia belum gerak, dia belum attacking back. Nah, kalau menurut saya, banyak sekali hal-hal yang bisa dia lakukan menurut saya. Saya nggak tahu pikiran dia seperti apa ya. Kalau misalnya saya seperti dia, banyak sekali yang bisa saya lemparkan dan itu akan menjadi amunisi yang membuat heboh gitu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya lihat perilaku kawan-kawan yang non Anies. Bayangkan sampai Nasdem deklarasi Anies saja hebohnya minta ampun gitu loh. Padahal baru cuma deklarasi, partai tidak sampai 10%, belum dapat tambahan dukungan elektoral dari partai lain untuk memenuhi PT, tapi kok sudah heboh sekali gitu maksud saya itu. Itu baru kayak gitu loh. Itu belum diserang lagi lebih tajam lagi gitu loh. Nah, kemudian ketika mendengar kata antitesa gitu. Oh, itu reaktif sekali teman-teman itu. Jadi menurut saya itu kalau Jokowi antitesanya SBY boleh, gitu. Jadi kan mereka selama ini kan juga menikmati frasa atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah antitesa SBY gitu. Dan itu dijadikan sebagai bahan kampanye. Nah, ketika itu dipakai kembali untuk dirinya, teman-teman saya makanya heran saya kok cara berpolitiknya kekanak-kanakan menurut saya. Jadi saya harus bisa langsung mengatakan itu bahwa itu kanak-kanak sekali, tidak dewasa. Bahasa yang lebih halusnya tidak dewasa. Tapi saya mau mengkayak kata Gus Dur itulah. Almarhum Gus Dur itu emang politisi kita itu banyak masih kayak anak kecil tuh. Nah, karena itu saya yakin sekali orang yang matang dewasa sama kayak Anies, itu dia pandai membuat anak kecil itu dilempar sedikit cengeng gitu. Dilempar sedikit cengeng, digodain sedikit cengeng. Nah, Anies belum memainkan itu. Nah, jadi nanti itu akan terjadi menurut saya. Kalau saja ini Mas saya coba mengamati ya, bukan jadi saya mengamati apa yang kira-kira akan terjadi. Jadi kalau nanti saya lihat begitu Anies dituduh Bapak politik identitas, politisasi agama, dia selalu aja Mas. Tapi nanti ketika dilempar balik, di sana nanti Bapak politik marah-marah Mas. Coba nanti perhatikan tuh. Oh, ngamuk-ngamuk, coba perhatikan tuh. Jadi merasa paling nasionalis, prosesnya paling merasa paling cinta terhadap negeri ini gitu loh. Kita ini kayak bangsa kelas 2 yang nggak punya nasionalisme sama sekali, kan gila kan? Jadi itu. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda warga Jakarta kemarin, saya kira mengikuti, bahkan banyak juga yang hadir untuk melepas Gubernur Anies Baswedan yang mengakhiri masa jabatannya tuntas 5 tahun. Dan hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah rupanya. Ada beberapa arak-arakan juga di beberapa daerah, ini memang fenomena menarik. Tapi saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan ini apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya antara janji dan realisasi di bawah Anies ini. Ini penting untuk kita bahas karena kan sekarang orang itu kalau politisi, apakah presiden atau gubernur, bupati harus nilai dari janji dan kemudian apa yang direalisasikan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol kembali dengan dengan seorang aktivis kolaborasi Jakarta, Bung Andi Sinulinga. Assalamualaikum, Bung Andi. Waalaikumsalam, Mas Hesu. Yes. Salam sejahtera buat kita semua. Iya, oke. Jadi saya tahu posisi Anda selalu membela Anies, tapi saya memilih Anda bicara ini kan Anda bukan tipikal apa yang kita sebut kalau dalam politik sebagai true believers gitu ya, orang yang pokoknya kalau dalam ini pejah gesang derek Pak Anies. Ini saya nggak suka kalau ada orang yang kerjaannya begitu. Mesti ada reserve terhadap seorang pemimpin. Kita mesti menyisikan ruang kritisisme kita ya, supaya kita juga mendapatkan pemimpin yang bagus. Kira-kira sepakat nggak itu, Bung Andi ya?
Sepakat, Mas. Jadi itu secara teologis ada dalilnya itu. Gimana? Saya membaca buku judulnya Even Angel Us, Oke. tulisan Jeffrey Lang. Yes. Jadi Even Angel Us itu bukan berarti bahkan para malaikat pun bertanya, bahkan para malaikat pun protes kepada Tuhan. Jadi kalau malaikat saja bisa protes kepada Tuhan, masa kita sesama manusia nggak bisa protes? Menarik. Itu kan ngeri sekali kan? Jadi artinya dalam sejarah kitab-kitab samawi kan, ketika Tuhan mau menciptakan manusia kan, para malaikat, jin itu kan protes tuh. Nah, jadi kalau sang pencipta saja boleh diprotes oleh yang diciptakan, maka kita sama-sama makhluk ciptaan aja kok kemudian menutup ruang protes. Makanya saya sering bilang begini, kalau ada manusia yang menutup ruang protes, dia mau lebih hebat dari Tuhan tuh, karena Tuhannya membuka ruang itu. Yes, oke, setuju. Karena itu saya memilih Anda untuk bicara, dan kebetulan habis wawancara kita kemarin tuh banyak yang bilang, oke, mesti diwawancarai lagi dong. Ayo, saya bilang kita wawancarai lagi, mari, tapi kita evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ingin saya bicarakan. Oke, mari kita mulai soal janji-janji kampanye dari Anies Baswedan. Kalau Anda pasti punya dong daftarnya janji-janji kampanye dari Anies Baswedan. Evaluasi Anda seperti apa? Nanti saya akan cross check dengan juga para kritis, kelompok-kelompok kritis atau kelompok oposisi terhadap Anies Baswedan. Silakan. Ya, jadi Mas Hersu, kalau saya sedikit setuju ya dengan pendapat yang mengatakan bahwa janji-janji itu bukan lunas tapi terlampaui itu. Jadi misalnya janji terkait menyetop reklamasi itu stop. Kemudian kesetaraan antara daratan Jakarta dengan pulau itu bahkan melebihi ekspektasi itu. Di pulau itu, khususnya di Pulau Sebira yang jauhnya luar biasa itu. Terus kemudian mendirikan perpustakaan Habib Yasin, revitalisasi tim, itu juga dieksekusi sama Anies dengan baik. Nah, kemudian membangun JIS ya. Tadi kalau kita lihat bagaimana sambutan dari kawan-kawan Jackmania, itu menggambarkan betapa Anies telah menunaikan janji itu. Terus kemudian menjadikan Jakarta sebagai daerah yang ramah anak, kemudian ramah terhadap perempuan. Nah, kita tahu ini kota besar, Mas Hersu, soal perempuan ini bukan hanya di sini, lihat di kereta api dari Bogor ke Jakarta. Makanya kalau kita lihat di busway sekarang itu khusus di depan itu perempuan tuh kalau kita masuk tuh. Nah, bahkan ada kayak kereta KRL ya, kayak KRL juga ada gerbong di belakang. Laki-laki kita nggak boleh masuk di situ. Jadi untuk supaya perempuan safety. Tapi tidak hanya tapi lebih dari itu juga terkait kesehatan ibu dan anak. Nah, yang selanjutnya itu yang paling penting ya, saya ambil yang penting-penting itu adalah integrasi moda transportasi kita. Dan itu done, Mas. Jadi dan semua sudah terintegrasi, antar layanan semua terintegrasi, MRT, Transjakarta, LRT, kemudian sampai dengan ke angkot-angkotnya, bahkan sampai ke Gojek, Mas, ke Grab, ke layanan-layanan yang dikelola oleh private sector. Itu terkonek semua itu. Oh iya. Nah, iya terkonek. Nah, jadi kemudian yang belum itu adalah luasannya. Jadi dari Anies Sandi masuk, dilanjutkan oleh Anies Ariza, itu coverage jangkauan public transportasinya tuh nggak sampai 40% tuh. Ya, sekarang sudah 87%. Jadi sehingga ada 13% lagi, hampir 90%, sehingga hampir 13% lagi yang perlu jangkauannya itu diperluas di daerah-daerah ujung Jakarta yang memang perlu ada perluasan jangkauan armada. Nah, menurut saya sebagai janji, saya termasuk yang meyakini bahwa tidak boleh janjikan sesuatu yang tidak bisa kita tepati, dan itu berbahaya sekali, apalagi politisi itu. Nah, Mas Hersu benar, kalau dulu kan kita ada GBHN, semua dibikin itu menjadi tracknya tuh. Jadi siapapun yang memimpin, Pak Harto misalnya, dan karena memang dia saja yang memimpin, tracknya tuh udah ada itu, nggak boleh lari dari situ. Nah, kalau sekarang karena tidak ada GBHN, maka tracknya itu adalah janji-janji seorang kepala daerah,
seorang presiden yang tertuang dalam APBN. Gitu. Nah, jadi janji-janjinya itu dituangkan, misalnya saya katakan begini, janji Anies terkait skema kredit mengakses rumah dengan model 0%. Jadi ini saya mau kita luruskan dulu nih Mas Yarsu. Yang dijanjikan Anies itu adalah skema. Biasanya kalau kita kredit rumah, khususnya rumah susun, itu kan ada DP 20% dari harga pokok. Nah, DP 20% ini yang memberatkan banyak orang. Nah, dibikinlah rumusan skema dengan DP 0%, di mana DP-nya itu dimasukkan ke dalam beban cicilan tuh yang dipotong 15 atau 20 tahun tuh. Jadi memungkinkan bagi orang dari awal dia sudah memiliki rumah, tinggal membayar bulanan-bulanannya saja. Nah, itu berhasil dieksekusi dengan Anies. Bahkan dulu kalau kita lihat jejak digital, waktu di kampanye itu kalau kita lihat bagaimana Pak Ahok dulu sangat yakin bahwa konsep dengan skema DP 0% itu tidak akan di-approve oleh perbankan, tapi kan kenyataannya kan bisa itu. Nah, bentuk dari skema itu kemudian diloloskan ke DPR dalam bentuk program tuh untuk pemenuhan rumah susun dengan pola DP 0%. Itu yang dikatakan sampai ratusan ribu itu pada waktu itu dengan DPR. Tapi kemudian karena COVID dirubah jumlahnya, dirubah, dan perubahan itu juga bersama-sama dengan DPR. Jadi ini perlu kita sampaikan ke publik bahwa angka yang tadinya ditetapkan bersama dengan DPR, waktu dirubah juga bersama dengan DPR. Jadi DPR yang mempertanyakan soal besaran jumlah itu sebenarnya dia mempertanyakan apa yang sudah dia putuskan sendiri. Itu di situ yang, nah sekarang kan isunya dibawa kemari nih sama namanya katakanlah pihak-pihak yang secara politik kontra dengan Anies, didorong bahwa terkait jumlah capaiannya, jumlah rusunnya gitu ya. Nah, makanya saya kalau bilang sama teman-teman tadi, saya nggak mau berdebat di situ. Kalau Anda katakan bahwa jumlah itu menjadi skala prioritas untuk menilai ini gagal dan tidak, silahkan saja. Kan kita nggak bisa paksakan juga, Mariarju. Nah, kita tidak bisa paksakan, silahkan mereka berpikiran begitu, tapi janji Anies itu konkret mengenai skema pembiayaan dengan model DP 0%. Itu juga tereksekusi dengan baik. Bukan hanya skemanya, tapi etalasenya dibuat tuh, dibangun tuh di di Pondok Kelapa, di Cipayung dibangun itu beberapa tower-tower yang memudahkan bagi orang untuk mengakses fasilitas itu gitu. Jadi menurut saya kalau mau kita bikin skor ya 1 sampai 10, Anies ada di angka 95 menurut saya. Tinggi banget nih 95. Ya, menurut saya begitu, Mas. Jadi karena kalau dibilang mana sih yang coba misalnya gini, mana sih yang nggak sukses dari Anies, dari kita lihat dari janji-janjinya gitu ya. Maka ruang perdebatan tuh cuma ada di DP 0% ini. Ruang perdebatan itu. Kita berdebat soal skemanya, kita bertahan bahwa janji kita skema, mereka bertahan bahwa kita berjanji jumlah rusunnya. Nah, itu yang paling di ruang ini nih. Coba lihat Mas ya, satu-satu kita lihat. Integrasi transportasi tercapai dan orang satisfied. Lihat aja di Jakarta sekarang. Satu hal yang paling penting begini Mas Yarsu, orang yang nggak naik moda transportasi publik nggak paham tuh, karena dia nggak punya pengalaman tuh. Tapi buat saya yang menggunakan transportasi publik, saya bisa mengatakan before dan afternya. Nah, tanya saja orang-orang yang menggunakan transportasi publik tuh. Nah, kalau kita melihat, Mas Yarsu kan lama ya di dunia jurnalis, melihat bagaimana konten pemberitaan media massa terkait transportasi publik, itu nggak ada yang bantah. Kemanapun corong kamera atau mic disodorkan kepada pengguna, pasti orang satisfied. Nah, dan itu juga dapat pengakuan dari internasional ya, berupa penghargaan-penghargaan ya. Iya. Saya lupa nama lembaganya, dan itu mendapatkan
reward dari organisasi transportasi internasional. Itu bisa dicek lah, saya kira. Semua tersedia sebenarnya di Google kalau kita mau cari, itu semua jelas tuh. Dan lembaga itu menurut saya nggak bisa dibeli-beli itu. Jadi kita jangan memahami bahwa ketika orang memberikan reward melalui lembaga, ketika kita memahami bobroknya sistem kita yang bisa dibayar-bayar gitu. Itu yang lembaganya kredibel lah gitu ya. Oh iya, semua yang memberikan penghargaan terhadap kepemimpinan Anies Baswedan itu adalah lembaga-lembaga kredibel, termasuk lembaga-lembaga kementerian. Lembaga-lembaga kementerian yang menurut saya ya kredibel, itu lembaga kementerian, apalagi kementerian itu yang orang bisa tahu gitu. Jadi orang bisa tahu, semua orang melihat bahwa ada perbedaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Tapi fakta adalah fakta. Itu yang saya juga harus memberikan angka topi dengan pemerintah pusat. Kalau emang bagus, ya bagus dikatakan gitu, dikasihkan penghargaan kepada pemerintah DKI. Jadi dalam konteks itu menurut saya pemerintah pusat kredibel, dia nggak melihat Aniesnya, tapi melihat capaian-capaian DKI. Oke. Nah terus selanjutnya lagi masihnya yang paling penting menurut saya. Soal transparansi ya. Kemudian interkoneksi antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, melalui satu super apps yang kita kenal dengan nama Jaki. Ini lagi-lagi kalau banyak kan orang-orang segenerasi kita yang nggak pakai yang gitu-gituan tuh, dia nggak ngerti. Tapi kalau yang pakai, coba tanya anak-anak sekarang yang pakai itu, berapa puluh layanan di situ. Kalau dulu di zaman Pak Ahok itu menggunakan Clue, namanya Mas. Clue itu hanya memenuhi layanan untuk pengaduan dari masyarakat ke pemerintah daerah. Tapi ingat, Clue itu yang punya private sector, Mas, bukan propertinya Pemda DKI. Makanya waktu dibikin Jaki itu saya tanya, Jaki ini private sector atau propertinya pemerintah daerah? Properti pemerintah daerah. Ini yang benar, saya bilang. Ini yang benar. Karena kalau kita menggunakan aplikasi yang punya swasta, berarti orang masuk download ke milik swasta itu untuk mengadu sama kita. Sebenarnya ini mereka diuntungkan ini Mas nih, dari banyaknya orang yang download aplikasi mereka. Kan bisnis aplikasi itu kan. Dan data personal publik itu dimasuk ke sektor bisa masuk ke mereka gitu. Ya, nah itu yang saya bilang itu. Nah, Jakarta punya super apps dan itu terbaik di Asia Tenggara. Jadi untuk Asia Tenggara kita ini benar-benar menjadi big brothers kita ini. Oke, saya malah baru tahu nih, untuk apa nih Jaki ini ya? Jadi Jaki ini Mas semua untuk pengaduan. Jadi kalau mau pengaduan buka di sini nih. Apa yang mau diadukan? Terkait sampah, terkait ada genangan banjir, terkait pelayanan yang buruk di kantor-kantor kelurahan dan lain-lain, semua ada di sini. Terus kemudian kalau pelayanan KJP, kesehatan, bahkan termasuk untuk ke transportasi publik. Ada pelayanannya melalui satu, itu dinamakan dengan super apps. Jadi satu apps itu terkoneksi ke beberapa banyak layanan gitu. Oke. Ya. Ini memang cocoknya memang untuk generasi digital ya, generasi yang analog. Seperti kita kagak paham deh itu, dan itu mungkin nggak menganggap itu sebagai sebuah prestasi apapun gitu ya. Termasuk tadi yang orang yang tidak menggunakan kendaraan publik transportasi juga merasa itu bukan suatu prestasi gitu ya. Iya, jadi kan pertama kan yang kayak gitu nggak nampak Mas. Kita nggak bisa foto itu, nggak bisa dilihat monumennya itu. Nah dia baru ketahuan ketika ada orang yang memonitor, yaitu lembaga internasional, dan kemudian membandingkannya dengan 12 negara yang ada di Asia Tenggara, dan kita yang terbaik. Di situ kita baru tahu kan. Jadi memang karena dia tersembunyi, dia beda dengan Jakarta International Stadium misalnya, nampak. Jadi nampak, oh itu loh hebat gitu misalnya. Nah kalau sistem layanan kayak gini kan nggak nampak Mas. Jadi complicatednya itu nggak bisa di segampang kita mengekspos Taman Ismail Marzuki misalnya itu, betapa ini begitu, nggak bisa. Itu complicated sekali. Itu yang saya bilang tuh berarti Anies kerja sungguh-sungguh.
Jadi dari situ kita bisa ketahuan bagaimana orang kerja sungguh-sungguh. Karena itu Anda kemudian memberikan nilai dari janji dengan realisasinya 95%, 95 Iya, nilainya ya. 95. Menurut saya summa cum laude dia tuh. Oke. Nah, nanti kita uji ya, Bung Andi ya. Ini selalu bahkan misalnya saya menggunakan PSI yang bicara dia soal banjir, kemudian soal kemacetan, soal udara yang bersih dan sebagainya. Dan soal ini juga terus kemudian juga soal ini pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ketika menunjuk Pak Heru Budi Hartono sebagai PLT. Itu kan dia diberi tugas itu bahwa untuk membereskan kemacetan dan banjir di Jakarta. Artinya kan sebenarnya secara tersirat Pak Jokowi menyatakan bahwa gagal dong Anies karena masih ada persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta. Jadi begini ngelihatnya Mas ya, menurut saya itu sampai kapanpun menurut saya dalam daerah-daerah kota besar seperti Jakarta, New York, Seoul misalnya, bahkan Singapura sekalipun, itu nggak akan lepas dari persoalan banjir tuh. Enggak. Dan kita bisa lihat gitu. Nah, cuman yang membedakan kita dengan daerah-daerah lain mungkin cakupan drainase kita, kapasitas daya tampung drainase kita yang tidak bisa lebih dari 100 ml tuh. Nah, mungkin di Singapura lebih tinggi dia. Tapi kan kita lihat Singapura juga pernah banjir. Kemudian Australia juga pernah banjir. Di di Seoul kemarin banjir besar misalnya. Jadi yang khusus untuk Jakarta menurut saya tidak mungkin menzirokan banjir tuh. Mas Hersu bayangkan kita ini daerah cekung di bawah nih. Nah, coba lihat sampai hari ini. Minggu ini di Bogor, apa yang terjadi di Bogor? Itu puncak Mas tuh. Ya, mengerikan sekali musibah banjir itu. Tentu ada persoalannya, kita tidak mau mengurai di situ. Nah, di kita ini menurut saya konsepnya yang dijanjikan Anies Baswedan itu sudah benar. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah membuat tampungan-tampungan air yang jatuh dari atas. Ya, yang jatuh dari atas itu dibikin tampungan air. Tampungan air itu yang dinamakan dengan sumur resapan atau drainase vertikal. Nah, ini kan yang diprotes dan untuk tahun ini di stop. Nah, menurut saya apa yang dilakukan ini sudah benar. Nah, walaupun saya secara teknokratik nggak mengerti, saya hanya melihat dampaknya saja. Coba kita lihat titik-titik genangan banjir yang terjadi di zaman Anies Baswedan. Itu jauh sekali Mas berkurang tuh. Ya makanya kita nggak lihat lagi ada posko-posko banjir yang eskalatif gitu sampai berminggu-minggu seperti yang sudah gitu. Nah, kita nggak usah cerita misalnya bagaimana banjir menggenangi Bundaran HI, bagaimana banjir berkali-kali masuk istana malah menggenangi istana misalnya. Ya, di zamannya Pak SBY banjir tergenang istana. Di zamannya Pak Jokowi ketika Ahok gubernur juga banjir tergenang istana. Nah, ketika Anies menjadi gubernur, di istana itu aman Mas tuh. Kita nggak pernah dengar banjir istana ya. Kalau Pak SBY waktu itu gubernurnya Pak Jokowi ya pada waktu Pak SBY. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Itu karena memang di Monas sendiri itu resapan airnya tuh kurang tuh Mas. Nah makanya diperbanyak tuh dibikin polder-polder tuh banyak sekali kalau dilihat tuh dibikin resapan sehingga air itu punya tempat tuh air masuknya ke bawah dia mengalir di bawah sehingga itu yang mempercepat. Kenapa sekarang kalau kita lihat kalau dia pun banjir karena sudah limpasan airnya besar sekali, ya cepat surut. Itu yang paling penting tuh cepat surut dia. Nah karena itu kecuali tahun 2000 awal pergantian tahun 19-2000 yang debit hujannya lebih 300 ml tuh, yang besar sekali itu tidak pernah lagi tuh kemari banjir itu luar biasa. Bahkan Mas Hersu bisa lihat nih daerah dekat saya misalnya Pulau Mas, Kelapa Gading, itu bisa ditanyalah sama teman-teman di situ bagaimana eskalasi banjirnya selama beberapa tahun belakangan ini. Yaitu terjadi banyak pengurangan. Bahkan saya kalau Mas Hersu bisa buka, kalau saya nggak salah ada satu artis dari partai politik tertentu di DPRD itu memposting apa yang dikerjakan oleh Pemda DKI. Bahwa membuat sumur-sumur retensi ya di Kelapa Gading dibikin. Jadi dia mempromosikan itu bahwa seolah-olah itu usulan dia lah gitu sebagai anggota DPR. Berarti itu dapilnya lah gitu kira-kira. Jadi sebenarnya
dia mengakui ini berarti. Cuman kan bedanya adalah dia mengakui ini usulan dia gitu supaya didengar masyarakat, disampaikan ke sosial media gitu. Nah, dia tidak mengakui menyampaikan ke publik bahwa ini program pemerintah DKI gitu. Ini kan soal apa yang kita sampaikan kan memang politik itu kan klaim ya, klaim. Jadi kalau bisa kerjaan orang pun kita klaim gitu loh. Tapi saya nggak mau keluar dari situ. Nggak mau keluar, maksudnya tidak mau terperangkap di situ maksud saya. Tapi yang paling penting adalah apa yang dikerjakan itu benar, gitu. Itu benar. Nah, lepas dari pemerintah DPRD-nya ikut menunjang juga gitu melalui pengesahan anggaran dan sebagainya gitu. Ini yang menurut saya bagus. Nah, kalau apa yang dikerjakan ini dilanjutkan, saya yakin sekali Mas, sangat yakin bahwa Jakarta akan jauh lebih tertata, titik-titik genangan banjirnya bisa berkurang, kalaupun banjir cepat surutnya, dan kemudian saya yakin sekali satu saat wilayah kali Jakarta ini akan jauh lebih baik ke depannya. Saya yakin sekali itu. Ya, walaupun kalau namanya menghilangkan banjir sama sekali itu tidak mungkin. Nggak mungkin Mas. Nggak mungkin, sama dengan macet. Kalau macet kan kita lihat TomTom ya, yang paling populer itu kan TomTom Travel Index tuh ya. Jadi 2017 kita peringkat keempat termacet di dunia. Kemudian turun menjadi peringkat 7, kemudian peringkat 10, dan hari ini sudah keluar terlempar jauh dari peringkat 10. Itu artinya ada penurunan tingkat kemacetan. Jadi tingkat kemacetan itu diukur pakai metodologi, nggak bisa rasanya. Kalau dibilang rasanya masih macet ya masih macet. Tapi yang kita mau ukur adalah berkurang nggak tingkat kemacetannya. Nah, kalau kita lihat hasil risetnya dari TomTom Traffic Index, antara tingkat pengurangan kemacetan, ini data ya, tingkat kurangnya kemacetan dengan fakta ada perpindahan orang dari transportasi pribadi ke transportasi publik, dari 350.000 menjadi 1 juta lebih, 650.000 lebih orang terjadi perubahan perilaku orang dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Nah, apakah ini ada korelasi? Saya kira ada ini korelasinya itu. Ya itu yang membuat kemacetannya itu berkurang gitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana menambah ini. Kan targetnya Anies Baswedan kan sampai 4 juta itu. Harus paling tidak 2030 itu 4 juta orang yang bergeser dari transportasi pribadi menuju transportasi publik. Nah, saya sendiri sebenarnya campaign sudah lama Mas. Kalau lihat itu saya ajak teman-teman, maksudnya campaign kan kita dari kawan-kawan terdekat, memberikan kartu Jaklingko kepada kawan-kawan gitu. Kemudian ajak dia main, kemarin saya ajak beberapa kawan-kawan ke Kota Tua, dan mereka merasakan betapa nyamannya di dalam busway itu, dinginnya luar biasa. Saya bilang kita masih bisa baca-baca, yuk bayangkan kalau yuk bawa mobil, macet, udahlah kita menyumbangkan emisi, kemudian kita nggak bisa produktif, parkir mahal, ini murah dan sangat murah tuh. Dan alhamdulillah banyak kawan-kawan yang menurut saya juga tertarik ya. Jadi kalau sebenarnya kalau gengsi, saya kira di Jakarta orang nggak gengsi sebenarnya, tapi orang kan malas. Apalagi kan ada doktrin lama nih, doktrin lama lagunya Ahmad Albar itu, mengejar bis kota itu kan. Sekarang nggak perlu kejar-kejar bis kota lagi, itu yang sekarang yang nggak perlu mengejar-ngejar bis kota, karena kita masuk, kalau dari tempat saya itu naik angkot, turun di depan Jalan Pemuda itu dikenal orang Arion gitu, tunggu aja di situ. Kita mau kemana? Mau ke Blok M, kalau mau Senayan ke arah Blok M, mau ke kota kita tunggu aja di situ, udah naik aja, nggak ada yang, dan lebih cepat, waktunya bisa lebih diukur dengan baik. Nah, pengalaman ini menurut saya itu hanya orang yang menggunakan transportasi publik yang kita bisa ajak bicara. Orang yang nggak menggunakan transportasi publik, yang dimanjakan dengan transportasi pribadi, ya sulit memahami yang kayak begini-begini gitu. Oke, ya. Dan perpindahan orang dari transportasi pribadi ke publik ini kan ditunjang tadi ya, interkoneksi antar moda angkutan tadi itu yang menjadikan ini ya, orang mau pindah gitu ya. Iya. Ya. Oke. Dan itu one stop loh Mas. Jadi kalau saya maksudnya gimana one stop tuh? Saya tap, maksudnya saya naik ke angkot Jaklingko, saya tap 0 tuh.
Ya, oke. Nah, kemudian saya turun masuk ke shelter yang busway, memasuk sekarang di tap tuh. Itu terus kita pakai itu selama 3 jam kita tap itu 5.000 perak. Udah Selama begitu 3 ya? jam. Nah, sampai ke Lebak Bulus sana, Mas. Jadi Oke, bayangkan Mas, nggak paham kalau ini. saya naik naik Grab dari rumah saya di Rawamangun, saya naik Grab ke Plaza Senayan atau ke Ratu Plaza itu 72.000, Mas. Oke. Terus 72.000. Kalau dia lagi rame itu bisa ratusan ribu tuh. Jadi saya hitung aja yang tidak rame, tidak fix season dia itu 72.000. Jadi Mas Hersu bayangkan dari tempat saya naik 5.000 perak, turun di Ratu Plaza, tinggal nyebrang. Oke ya. Murah, nggak ada beban, kita nggak ada nyari-nyari parkir. Ya bayangkan ya, kita janjian sama orang. Udah di mana, Mas? Oh sebentar ya, lagi cari parkir. Itu kadang-kadang kan ngeselin ya. Iya. Jadi nyari parkir itu sendiri tuh bisa setengah jaman tuh lagi tuh nunggunya tuh. Kalau dengan kita menggunakan transportasi publik kan kita lebih cepat tuh, mobile kita lebih cepat gitu. Ya, ini saya kira banyak orang yang tahu, karena saya sendiri juga nggak tahu. Saya KRL tahu, ke MRT saya tahu, tapi kalau udah masuk wilayah Jaklingko dan saya jujur saya tidak pernah menggunakan itu. Jadi nggak paham saya. Nyaman sekali, Mas, nyaman sekali. Ya. Nah, cuman hari ini memang saya juga punya pengalaman. Kemarin ya, saya punya pengalaman itu. Selama ini saya pikir antara kartu KRL dengan MRT itu tidak terintegrasi. Ternyata saya tadi coba. Saya bukan mau naik busway. Bukan mau naik busway, tapi saya mau lihat anjungan yang katanya di Bundaran HI itu. Ternyata bisa. Oh, bisa Pak, diaktifkan saja dulu katanya begitu. Oh, oke. Ini memudahkan sekali gitu. Kalau tadinya kan kita mesti punya banyak kartu gitu ya. Ya, dulu kan banyak kartu. Sekarang satu kartu semua sama satu kartu. Nah, ini penting sekali nih. Dulu saya agak lompat sedikit nih, Mas nih. Sebenarnya ini lebih memudahkan. Sama dengan identitas tuh. Jadi kalau di luar negeri kan kita dengar dengan istilah single identity number tuh. Nah, kita ini kan terlalu banyak nomor-nomor, nomor KK, nomor KTP, nomor SIM macam-macam gitu kan. Jadi dengan terintegrasi itu orang cukup punya satu ini, kemudian dia bisa menggunakannya di mana-mana. Oke. Nah, ini jangankan buat orang yang di luar Jakarta ya, buat orang di dalam Jakarta sendiri yang tidak menggunakan transportasi publik nggak paham yang begini. Nggak paham. Oke. Cuman yang banyak lagi paham itu menurut saya orang yang di luar Jakarta, karena masuk ke Jakarta itu dari kereta api masuk ke Jakarta itu yang banyak menggunakan transportasi publik tuh. Oh, jadi makanya Mas Hersu, anak-anak yang ada di Jalan Kendal dulu yang istilahnya Citayam Fashion Week itu. Itu dulu Mas, mereka itu kalau dari Citayam, dari Bogor, dari Depok, itu kan 8.000 perak udah sampai kota, Mas. 8.000 perak sampai kota? Sampai kota mereka itu kan. Dulu naik kereta itu sekitar segitu 8.000 perak. Nah, kotanya kan direvitalisasi, Mas. Nah, ketika direvitalisasi mereka nemukan terowongan Kendal itu tuh yang mereka main di situ tuh. Sekarang kan nggak usah diusir juga, mereka udah kembali lagi ke habitatnya. Sekarang main di kota banyak lagi anak-anak dari Bogor itu. Spotnya lebih luas ya di sana di kota ya? Menurut saya memang kota itu eksotik ya. Kalau kita lihat malam hari kayak kemarin tuh, kalau ya Mas Hersu pasti pernah lihat bagaimana di kota-kota seperti di Melbourne misalnya yang terdekat gitu, malam ada hall kayak plaza gitu, anak-anak pengamen-pengamen main musik gitu, kemudian kita nyumbang-nyumbang tuh, kita bisa melihat itu sekarang di kota tua kalau malam hari. Nah, cuman masih dibatasi sampai jam 9 malam itu. Kenapa? Soal tersendiri itu. Jadi dibatasi sampai jam 9 malam dan disuruh bubar-bubar, suruh pulang-pulang tuh. Nah, kenapa? Karena nggak suruh pulang itu. Anak-anak yang dari Bogor, Depok tadi itu tidur di situ, Mas. Oh, oke. Itu aja yang masih belum ini gitu. Ya, saya pernah ke situ. 24 jam harusnya menarik itu kota. Ya, saya pernah ke sana juga dan saya sebenarnya pernah membayangkan ini sebenarnya kalau kita ke Singapura misalkan ada namanya distrik kolonial ya, di sana yang tempat juga pemukiman semacam itu juga ya di Singapura kan ada juga. Wah, kita sekarang, saya jujur, saya termasuk senang sekali, saya happy ketika saya kembali dari kota tua itu. Sembayang dulu, saya selalu berpikir kok kota kita nggak bisa ya punya plaza-plaza kayak di Eropa. Kan di Eropa itu selalu ya, kita kumpul di plaza. Tiba-tiba begitu saya datang kemarin ke kota tua, loh,
Ini kayaknya mimpi lama yang ini jadi diwujudkan oleh Anies Baswedan di Kota Tua itu. Iya. Ya. Ada satu kafe, saya nggak usah sebut ya nama kafenya tuh. Ya. Jadi saya memang familiar dengan Kota Tua, Mas. Jadi masa saya tamat kuliah juga punya pergaulan di sana gitu. Oke. Punya pergaulan. Jadi ada satu kafe yang saya sama teman saya kemarin datang lagi ke kafe itu, dia exciting. Karena kafe itu dulu di pinggir jalan, Mas. Oke. Sekarang kafe itu nggak ada kendaraan tuh kafenya tuh. Langsung menghadap pada plaza yang begitu luas. Dan kalau nongkrong sore enak banget, Mas. Oke. Jadi ada satu kafe. Kalau mau ke sana boleh kita coba tuh. Oke, boleh. Dan teman-teman dari luar kota juga mesti ngerti ya, karena benar Anda benar dari Bogor atau dari Bekasi, dari manapun itu sekali naik kereta langsung sampai di sana dengan ongkos yang sangat murah ya, terjangkau ya. Sangat terjangkau. Oke. Jadi dengan berbagai tadi Anda cukup pede ya kalau kemudian sekarang kan tadi itu kalau saya lihat waktu kemarin ya ketika pelepasan Anies oleh para relawan itu kelihatannya para relawan ini cukup pede, cukup firm untuk mengusung Anies ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu, level nasional. Jadi saya kenapa pede dengan penilaian itu? Cara melihatnya lagi secara kualitatif ya. Kalau kita mau lihat lagi, saya dari jam 6 pagi ada di Bundaran HI. Jadi ketika jam 6 pagi itu saya sudah melihat banyak orang di situ dengan spanduk-spanduk say thank you to Anies. Ngobrol-ngobrol. Anies baru lewat di situ tuh jam 8 lewat. Bayangkan dari jam 6 tuh. Saya aja nggak sanggup Mas berdiri-berdiri gitu. Saya duduk cari tempat ini segala macam nggak ini. Tapi saya kan kita kan beda ya. Saya kira sama Mas Yafsu. Kita kan juga melihat fenomena gitu. Tidak hanya sekedar larut dalam kerumunan tuh. Kalau kata Sigmund Freud itu kan orang yang larut dalam kerumunan itu kan bisa bisa kehilangan consciousness tuh ya kan. Jadi apa yang disampaikan oleh mesti ambil jarak gitu ya. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud dalam teorinya itu saya pegang betul itu. Jadi teorinya itu crowd gitu. Jadi kalau orang sudah dalam kerumunan itu bahkan orang bisa kehilangan identitas diri kan. Jadi saya selalu mengambil jarak itu dengan melihat fenomena-fenomena itu. Saya melihat ada ketulusan tuh warga Jakarta. Nggak gampang loh Mas, kalau kita nggak suka sama orang misalnya, ini kan politik ya. Apapun cerita kan ini sekarang sudah dalam kamar politik. Dalam kamar politik itu pasti ada sentimentasi, suka dan tidak suka, gitu ya. Nah itu pasti ada ruang itu. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalau ada yang memaksakan politik itu harus rasional gitu, ya itu Anda berarti mau menghilangkan variabel rasa itu. Yang rasa itu yang unmeasurable. Sulit dibikin rasionya. Rasio itu kan perbandingan ya. Ya rasa gimana? Orang senang, ada yang bilang ganteng gitu, ada yang bilang ngomongnya asik, santun macam-macam itu kan rasa. Ada orang yang nggak suka dengan kesantunan itu, dia mau straight to the point aja gitu. Ada macam-macam gitulah. Tapi saya bisa lihat bagaimana orang ramai begitu, bukan hanya relawan tuh. Jadi kan ketahuan tuh mana yang relawan, mana yang orang betul-betul ikut Car Free Day itu. Itu bisa kelihatan tuh. Nah kalau relawan itu terus dia sampai ujung mengantar sampai ke ke balai kota. Mas Yarsu kan bisa lihat sendiri tuh kayak mana rame tadi. Itulah relawan tuh. Tapi yang berkumpul Mas di di Bundaran HI itu, aduh saya sendiri sampai sulit jalan tuh, sampai sulit ya menggerakkan tubuh karena memang banyak orang yang nggak tahu kayaknya peserta Car Free Day itu Anies akan lewat situ. Jadi ketika lewat itu orang minta foto macam-macam dan luar biasa. Itu semakin saya meyakini bahwa masyarakat Jakarta itu mencintai Anies Baswedan dalam tanda petik ya. Mencintai dalam tanda petik itu adalah survei-survei yang dikeluarkan kawan-kawan, kita sebut aja misalnya dari Populi Center sampai yang terakhir Litbang Kompas misalnya, yang menuliskan di laporannya itu satisfied kan, puas terhadap kinerja Anies. Nah tapi di lapangan kita lihat bukan hanya kepuasan itu yang nampak, tapi antusiasme publik ketika melihat Anies. Bayangkan Anies itu di atas sepeda Mas.
Dia nggak turun dari sepeda, sepedanya dipegangin tuh berjalan, dia sendiri udah nggak bisa lagi menggerakkan sepedanya itu. Saking luar biasanya manusia menurut saya. Dan wajar kalau orang berharap dia mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Kenapa Ini, wajar? Saya ambil contoh satu yang saya mau kutip apa yang dikatakan oleh Surya Chandra. Jadi ini, jadi politisi saya PSI ya. mengkutip apa yang dikatakan oleh Surya Chandra, mantan wamen pertanahan dari partai PSI. Dia punya pengalaman sendiri, Mas. Jadi ini saya mengutip dia punya pengalaman sendiri. Dia ketemu sama ratusan kepala daerah. Jadi dia tahu betul mana kepala daerah yang serius, yang tidak serius soal pertanahan ini. Dan dalam keterangan-keterangan dia, baik di kayak gini, podcast kayak gini, saya lihat ada di, paling tidak saya melihatnya ada di 2 kanal podcast. Dia mengakui bahwa Anies yang sangat concern tentang pertanahan ini dan mengeluarkan sekian biaya untuk mengintegrasi, lagi-lagi integrasi itu, Mas. Jadi kan tanah ini kan banyak sekali stakeholdernya itu. Nah, itu diintegrasikan, dibikin data, kemudian keluarlah dengan nama, kalau saya tidak salah itu jakarta1.co.id. Nah, itu kita bisa akses semua. Nah, jadi mafia tanah itu dimanapun akan ada mafia, akan ada kejahatan kalau ruangnya gelap. Karena nggak mungkin kejahatan itu dilakukan di tempat yang terang, itu nggak mungkin tuh. Nah, penggelapan data tanah itu adalah ruang bebas para mafia bermain. Nah, ini dibuka, Mas, dengan DKI. Ini menurut keterangan Surya Chandra. Jadi menurut Surya Chandra, apa yang sudah dilakukan Anies di DKI ini, itu bisa dinasionalkan. Nah, bisa dinasionalkan sehingga janji-janji untuk memberantas mafia-mafia yang disampaikan dulu dalam janji Pak Jokowi, itu benar-benar bisa tereksekusi dengan baik. Itu satu aja masih di dalam bidang pertanahan ya. Dan banyak lagi menurut saya yang perlu ada ketegasan, yang bukan ketegasan dalam kata-kata ya. Kalau marah itu kan misalnya gini, marahin polisi supaya jangan hedon gitu misalnya. Kita bisa ekspresif dan masyarakat kita melihat hebat gitu. Kita kan sekelas kita nggak kayak gitu lagi gitu loh. Kita mau lihat apa langkah yang dilakukan, tidak hanya mengatakan itu misalnya gitu. Nah, perilaku harusnya kan ada yang lebih spesifik dari itu misalnya. Kok bisa hedon? Dari mana hartanya ini semua? Orang ini kok bisa hedon hidupnya? Kok bisa bajunya harga puluhan juta? Kok bisa cincinnya harga ratusan juta misalnya? Kok punya mobil mewah? Itu sebenarnya hal yang paling mudah di sini nih. Tapi kalau di sininya nggak pernah kita beresin tuh, ya kita bicara di sini-sini terus tuh, Mas tuh. Kita bicara di antara-antaranya kita bicara. Itu yang membuat persoalan tidak pernah diberesin. Nah, jadi harus ada langkah tindakan. Nah, dan dalam konteks ini, menurut saya radikal itu penting dalam konteks ini. Jadi kalau ada orang yang bilang Anies itu radikal, saya bilang betul, Anies itu radikal pada hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi itu yang menurut saya kenapa teman-teman itu mungkin punya ekspektasi yang lebih. Oke. Jadi menurut Anda, ini sekali lagi, Anda menurut layak ya dia untuk dipromosikan ketika lebih tinggi lagi, seperti harapan dari para relawan tadi itu. Layak dong, Mas. Coba cari sekarang, kita mau ukur ya, misalnya gini ya, kita mau ukur orang ya. Anies kan dia pernah jadi menteri ya, walaupun tidak lama, tapi menurut saya diberhentikan itu bukan aib gitu, karena itu keputusan politik ya, bukan keputusan akademik gitu loh. Kalau kita lihat ketika Anies diberhentikan, namanya di reshuffle, kalau kata yang anti Anies dipecat, coba buka semua data survei, itu Anies itu top 3 menteri terbaik tuh dalam pandangan publik. Nah, top 3 itu berlangsung ketika Anies sudah tidak menteri lagi. Nah, itu yang mensurveinya adalah Indobarometer Kodari. Dan itu sudah mau masuk menjelang pilkada itu. Ketika Kodari mensurvei menteri-menteri terbaik, nama Anies itu masih keluar. Berarti nama Anies itu ada dalam kepala publik bahwa dia terbaik gitu loh. Nah, kalau kita tanya sama yang benci ya lain lagi, tapi ini fakta ini gitu loh.
Nah, dia menteri bagus menurut saya karena politis saja dia tidak dilanjutkan. Yang kedua dia pernah buktikan terus sekarang jadi DKI. Coba Mas Hersu lihatlah berita hari ini. Saya dari tadi mulai jam 2 siang tadi saya melihat semua pemberitaan ya dari berbagai media-media mainstream, televisi khususnya. Itu semua narasinya itu relatif senada. Ya, saya nggak mau mengatakannya positif, tapi itu semua mengakui kinerjanya Anies. Itu semua mengakui bahwa ada catatan-catatan, ya itu kan orang punya preferensi sendiri untuk melihat catatan mana yang dianggap penting, mana yang tidak dianggap penting gitu ya. Saya juga begitu, misalnya. Saya punya preferensi kalau saya melihat data survei di Jakarta ini soal banjir dan macet itu nomor sekian. Jadi kalau kita lihat data di Jakarta, Mas Hersu boleh lihat data kawan-kawan surveyor. Kalau ditanya apa yang paling signifikan di Jakarta, yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah kebutuhan pokok yang terjangkau. Ini kebutuhan di bawah nih Mas nih. Nah, tapi kan yang dibicarakan antara yang dibicarakan elit dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah itu ada jarak tuh Mas. Nah, tapi bukan berarti ini bukan berarti tidak persoalan. Ini persoalan juga yang nampak. Tapi kalau dilihat urgensinya, lebih urgensi ini. Nah, saya melihat betul Anies mengerjakan ini dengan baik. Jadi Anies tidak terkonsentrasi pada satu pendapat publik yang ini, gitu. Itu yang menurut saya dia cerdas tuh. Ya, jadi dia bisa bedakan bahwa ini menjadi preferensi publik tertuang dalam media-media. Ini yang menjadi harapan di bawah dan dia kerjakan dua-duanya secara simultan. Yang kita sebut selalu voice dan noise tadi itu ya, gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi dia bisa mengerjakan itu secara simultan dan saya bilang nih, ini orang kerja benar. Jadi yang paling prinsip itu adalah dia kerjanya benar. Nah, itu yang menurut saya sudah cukup ya. Kalau kita lihat kan siapa sih yang ada itu sekarang itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, siapa lagi? Calon-calon yang lain yang ya, bisa ada Puan Maharani, Erick Thohir, ya. Menurut saya itu adalah dia salah satu putra terbaik yang layak dinominasikan ya. Walaupun itu kan nanti itu biarlah itu kalau terkait pencapresan Anies itu biar itu serahkan kepada partai-partai politik. Kalau saya secara pribadi serahkan kepada partai politik. Yang kedua kalau sudah punya partai politik kita serahkan kepada publik. Ya. Nah kita hanya bisa menurut saya menyampaikan preferensi kita mana yang terbaik seperti Mas Hersu bilang tadi itu. Untuk membuat perbandingan sehingga sebisa mungkin kita mengarahkan pilihan orang itu pada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akal. Yes. Jadi kalau dari sisi antara ini kita bicara kinerja ya, seharusnya kan nanti kita itu selalu bicara seperti itu ya, ukurannya jelas ya, measurement-nya kan jelas kalau kinerja itu kan, dan seorang apalagi kan dia pernah menjadi gubernur, jadi kan gampang toh kita mengukurnya itu. Nah, tapi gini, tetap saja ada soal-soal yang juga pernah kita bicarakan soal stigma yang lekat kepada Anies itu soal Bapak disematkan sebagai Bapak politik identitas. Bagaimana ini menjelaskan gitu bahwa Anies itu tidak seperti yang dituduhkan itu? Hari ini saya mendapatkan mention dari Faisal Asgaf ya, yang di Twitter tuh dia mengatakan bahwa kawan-kawan Anies itu mampu mengeluarkan memainkan politik yang lebih terbuka lah, sehingga sehingga nampak betul warna-warni nih sekarang di apanya itu. Jadi Mas Hersu kalau mau dilihat kewarna-warnian itu justru sebenarnya ada di kelompoknya Mas Anies. Kalau mau dilihat kewarna-warnian, kebinekaan itu. Apa contohnya seperti apa? Maksudnya seperti apa nih? Mas Hersu bisa lihat yang paling gampang gini. Coba lihat pelebaran suaranya Anies dalam setiap survei dari daerah, dari mulai Aceh sampai Papua. Mana yang lebih melebar suaranya itu? Jadi itu kita bisa lihat tuh. Mana yang mengkristal pada satu entitas tertentu atau satu wilayah tertentu. Tuh. Itu bisa kita lihat tuh Mas. Nah, jadi kelihatannya teman kita itu mampu menangkap itu. Nah, jadi kan mampu menangkap itu kan harus
harus dikasih juga pesan ke lain supaya pihak lain juga mampu menangkap itu. Itu satu. Nah, yang kedua, soal politik identitas itu, kalau kita lihat apakah isu itu ditelan oleh anak-anak generasi di bawah kita, Mas tuh. Saya pemilih muda lah ya, katakanlah gitu ya. Seperti yang CSIS kemarin lakukan, survei pemilih muda lah gitu ya. Iya, jadi saya kebetulan masih punya kesempatan untuk bergaul dengan generasi yang 10 sampai 20 tahun lebih muda dari saya tuh. Jadi sekarang saya 52 tahun, jadi rata-rata yang 20-an saya masih punya kesempatan bergaul sama mereka. Jadi saya melihat isu politik identitas itu tidak signifikan, bahkan sangat tidak signifikan untuk menggerus elektoral Anies. Saya kasih contoh begini. Coba bayangkan berapa lama sematan itu diletakkan, itu nggak bisa merontokkan elektabilitas Anies, mengeluarkan dia dari 3 besar. Kadang-kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Tapi nggak bisa mengeluarkan itu. Ingat ya, Mas Hersu, Anies itu belum bergerak. Dia masih membiarkan dirinya itu diserang kiri, serang kanan. Dia belum gerak, dia belum attacking back. Nah, kalau menurut saya, banyak sekali hal-hal yang bisa dia lakukan menurut saya. Saya nggak tahu pikiran dia seperti apa ya. Kalau misalnya saya seperti dia, banyak sekali yang bisa saya lemparkan dan itu akan menjadi amunisi yang membuat heboh gitu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya lihat perilaku kawan-kawan yang non Anies. Bayangkan sampai Nasdem deklarasi Anies saja hebohnya minta ampun gitu loh. Padahal baru cuma deklarasi, partai tidak sampai 10%, belum dapat tambahan dukungan elektoral dari partai lain untuk memenuhi PT, tapi kok sudah heboh sekali gitu, maksud saya itu. Itu baru kayak gitu loh. Itu belum diserang lagi lebih tajam lagi gitu loh. Nah, kemudian ketika mendengar kata antitesa gitu. Oh, itu reaktif sekali teman-teman itu. Jadi menurut saya itu kalau Jokowi antitesanya SBY boleh. Gitu. Jadi kan mereka selama ini kan juga menikmati frasa atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah antitesa SBY gitu loh. Dan itu dijadikan sebagai bahan kampanye. Nah, ketika itu dipakai kembali untuk dirinya, teman-teman saya makanya heran saya kok cara berpolitiknya kekanak-kanakan menurut saya. Jadi saya harus bisa langsung mengatakan itu bahwa itu kanak-kanak sekali, tidak dewasa. Bahasa yang lebih halusnya tidak dewasa. Tapi saya mau mengkayak kata Gus Dur itulah. Almarhum Gus Dur itu emang politisi kita itu banyak masih kayak anak kecil tuh. Nah, karena itu saya yakin sekali orang yang matang dewasa sama kayak Anies, itu dia pandai membuat anak kecil itu dilempar sedikit cengeng gitu. Dilempar sedikit cengeng, digodain sedikit cengeng. Nah, Anies belum memainkan itu. Nah, jadi nanti itu akan terjadi menurut saya. Kalau saja ini Mas saya coba mengamati ya, bukan jadi saya mengamati apa yang kira-kira akan terjadi. Jadi kalau nanti saya lihat begitu Anies dituduh Bapak politik identitas, politisasi agama, dia selalu aja Mas. Tapi nanti ketika dilempar balik, di sana nanti Bapak politik marah-marah Mas. Coba nanti perhatikan tuh. Oh, ngamuk-ngamuk, coba perhatikan tuh. Jadi merasa paling nasionalis, prosesnya yang paling merasa paling cinta terhadap negeri ini gitu loh. Kita ini kayak bangsa kelas 2 yang nggak punya nasionalisme sama sekali, kan gila kan. Jadi itu maksud saya itu udahlah, saya paling benci gini, di dalam kelompok teman-teman yang beragama Islam misalnya, saya juga punya banyak teman-teman yang dalam latar belakang aktivis Islam. Saya paling benci Mas kalau orang perasaan paling Islam gitu. Nah itu karena Islam tidak hanya kita itu yang ukur kan Tuhan tuh. Nah, urusan lu sama gue ya urusan lu baik nggak sama gue, asik nggak, gitu aja menurut saya itu urusan lu bertakwa, beriman, menurut saya itu bukan domain penilaian saya itu sebagai manusia, itu domain penilaian Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, untuk nasionalisme ini itu domain penilaiannya siapa? Nah, jadi kalau tiba-tiba ada satu kelompok yang ingin mengambil alih penafsiran itu, bahwa kalau orang dia bilang nasionalis, nasionalislah orang itu. Kalau orang tidak nasionalis, dia bilang maka tidak nasionalislah orang itu. Kalau dia katakan orang ini nasionalismenya diragukan, maka diragukanlah ini. Ini menurut saya ini lebih ganas dari Orde Baru nih.
gitu loh. Nah, Orde Baru dulu itu dalam sistem otokrasi. Ya, jadi kalau ada watak kayak begitu, itu biasa karena sistemnya kayak begitu. Nah, ini dalam sistem demokrasi kok masih ada watak kayak begitu gitu. Maksud saya itu berarti kalau sistemnya nggak berubah, kalau pemerintahan ini berubah dari satu orde ke orde lain, menurut saya nggak ada bedanya. Jadi watak itu sebenarnya watak yang kita benci itu ada dalam diri kita sebenarnya. Ya, ya. Oke, saya kira mungkin yang gampangnya begini deh kalau menggambarkan situasi itu. Kan ada satu, kita sebut saja lah PSI, tadi Anda menyebut namanya Surya Chandra ya, itu kan dia di Dewan Pembina ya, Sekretaris Dewan Pembina. Saya lupa jawabannya apa, pokoknya tahu saya begitu. Ya, kan PSI ini kan dikenal sebagai haters Anies gitu ya. Jadi, nah, tetapi tentu saja orang kemudian bertanya-tanya ketika melihat ada orang seperti Surya Chandra gitu. Ini kan seorang aktivis, ini orang yang cukup respectable ya. Sebelum dia di partai politik kan, dia ini aktivis ya, aktivis buruh gitu kan. Rekornya jelas. Rekornya jelas, dan dia juga orang yang kita sebut sebagai double minority di Indonesia kan. Dia Tionghoa dan dia juga non Muslim gitu. Tapi dan dia bisa ngomong dan dia dengan tegas menyatakan dia akan mendukung Anies gitu. Belum lagi ada kalau kita sebut Suni Tanuwijaya yang kita kenal sebagai orangnya Ahok. Wah, orang dekatnya Ahok gitu lebih awal sudah, walaupun dia tidak seterbuka Surya Chandra saya kira. Tapi kan sudah disebutkan juga oleh Chris bahwa dia akan mendukung itu. Saya kira dari sini saja kita sebenarnya bisa ngukur kan ya. Ya. Dan itu banyak, Mas. Jadi teman-teman yang banyak. Teman-teman yang Tionghoa itu banyak sekali di belakang ini. Coba lihat anak-anak yang ikut terlibat dalam Action Community Plan. Ya, terlibat. Nah, itu saya mungkin dia nggak mau saya sebut namanya gitu ya. Coba lihat, Mas. Itu banyak anak-anak dari Tionghoa, Mas. Itu yang cuman mereka kan ini apa kegiatan apa ini Action Community Plan ini? Action Community Plan itu gini, Mas. Jadi setiap pemerintah daerah mau melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat di situ yang menentukan apa yang dia mau. Nah, pemerintah itu mensupervisi ya tuh, Mas, menyiapkan orang. Nah, teknokrasinya, lingkungannya seperti apa. Tapi bagaimana bentuk tempat itu mereka yang tentukan. Jadi namanya dengan Action Community Plan tuh. Jadi kayak kampung bukit itu kampung akuarium. Jadi kampung akuarium itu didesain oleh kelompok dengan sistem pendekatan Action Community Plan. Jadi itu banyak teman-teman yang dari Tionghoa, banyak yang non Muslim, banyak gitu. Jadi kalau saya nanti akan terlihat, Mas. Jadi di masing-masing entitas itu, saya sebut aja langsung agama itu memang ada yang garis kerasnya itu. Jadi saya meyakini ini jadi saya sering ajak bilang sama kawan-kawan nih. Jadi yang garis keras ini bertempur nih, kita yang di tengah yang besar ini ya jangan kehilangan akal sehat untuk ikut pada kutub itu gitu loh. Maksud saya itu ya kita tetap di tengah saja. Menurut saya nggak ada yang namanya nggak usah ditelan tuh. Makanya orang kan ragu nih nanti dia akan diserang terus dengan politik identitas macam-macam. Saya hakul yakin itu nggak akan laku. Oke, jadi saya hakul yakin tuh kalau itu sangat yakin. Semakin nanti orang itu akan terus-menerus itu ada hukum namanya law of diminishing return. Orang sudah jenuh, Mas. Jadi kira-kira kalau anak Jakarta bilang tuh, kalau anak gaul Jakarta bilang, kalau gue mau politik identitas masalah buat lo katanya. Kenapa? Kalau misalnya saya mengatakan, emang kalau saya mau politik identitas kenapa? Hukum saya tangkap kalau bisa. Jadi orang akan bisa kayak gitu satu saat nanti. Kalau saya mau pilih orang yang sesama agama sama saya, masalahnya apa? Lo Anda juga boleh memilih orang, menyukain orang sesama agama Anda. Di tempat-tempat ibadah Anda juga Anda kampanye politik boleh. Kenapa di tempat ibadah kami kampanye politik nggak boleh? Jadi akan terjadi. Nah, saya lebih condong, kalau saya, Mas, lebih condong membuka ini di atas meja gitu, dengan bicara belak-belakan terbuka gitu, apa adanya gitu. Jadi jangan munafik, itu maksud saya itu. Ya. Nah, itu. Jadi ini bacaan Anda ya, berdasarkan tadi ya, bacaan-bacaan Anda tadi, kalau akhirnya Anies Baswedan ini nanti dapat tiket, kekhawatiran terhadap pembelahan itu tidak akan terjadi ya, malah yang terjadi itu yang tadi kelompok yang kita semakin ke tengah gitu semuanya. Coba sekarang saya tanya, Mas ya, yang sebenarnya merawat polarisasi ini siapa sih?
Yang merawat polarisasi ini adalah orang-orang yang nggak terima dengan langkah politik konstitusional pihak lain. Contoh, sekarang kalau Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, apa yang salah? Secara konstitusional, hak politik Nasdem, apa yang salah? Dibilang tidak etis, apa yang tidak etis? Gitu. Sudah dikatakan bahwa akan mengawal terus Pak Jokowi, apa yang tidak etis? Apa yang salah? Kalau itu dipersoalkan berarti Anda yang merawat polarisasi itu. Jadi orang-orang ini yang sesungguhnya merawat polarisasi. Jadi ini sama menurut saya adalah banyaknya aparat penegak hukum kita yang selalu bicara politik identitas, bicara toleransi, tapi perilakunya korup. Banyak sekali nih aparat penegak hukum kita yang tadinya termasuk yang baru ketangkap kasus narkoba itu kan. Oh itu bicara kalau pidato macam-macam, tapi sesungguhnya dia penjahat. Jadi ini yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaannya tahun 77 di Taman Ismail Marzuki dengan watak orang Indonesia yang paling dia ambil di pertama itu hipokrit. Jadi problem kita itu adalah banyaknya elit politik kita yang hipokrit. Coba lihat lagi, guys. Saya mau kasih sedikit lagi, Mas. Apa sih kebutuhan masyarakat kita di bawah? Tadi itu, lapangan pekerjaan, sembako terjangkau, kesehatan, keamanan, macam-macam. Tahu Mas Hersu yang disajikan elit? NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, yang ini itu berjarak luar biasa ini. Harusnya kan kalau rakyat perlu lapangan pekerjaan, buka dong lapangan pekerjaan. Perlebar dong. Jelas antara demand masyarakat dengan apa yang disuplai oleh elit melalui pemerintahan itu. Ini kan enggak, dijejelin terus dengan intoleransi, radikalisme, seolah-olah Indonesia ini akan kayak gimana gitu dengan political fear yang luar biasa atau fear mongering itu. Yang menurut saya soal terbesar di Republik ini adalah penegakan hukum. Itu soal yang paling besar di Republik ini. Karena penghukum tidak tegak, maka ketidakadilan terjadi di mana-mana. Karena hukum tidak tegak, maka perilaku-perilaku koruptif terjadi di mana-mana. Nah, itu karena hukum tidak tegak. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum ini? Pemerintah. Pemerintah yang paling bertanggung jawab. Jadi dia tidak bisa lagi. Nah, itu salah satu agenda yang kita harus titipkan, Mas. Menurut saya adalah kepada siapapun besok. Misalnya katakanlah kalau misalnya ke Anies, itu harus dikasih agenda yang serius tentang ini. Jadi nggak bisa hanya secara verbal diomongin, jangan hedon, stop, direm, nggak bisa kayak gitu lagi. Karena dulu udah pernah dikumpulin juga jaksa-jaksa, dikumpulin Kapolres, dibilang supaya jaksa dan Kapolres jangan lagi minta-minta proyek sama kepala daerah macam-macam. Tapi coba kita lihat di lapangan seperti apa gitu segala macam. Jadi itu yang harusnya secara sistemik dilakukan itu. Jadi kita harus masuk pada inti politik yang sebenarnya menurut saya. Kalau enggak omong kosong semua ini kalau menurut saya sih. Yes. Dan ini Anda percaya dengan track record Anies yang Anda amati cukup lama, mulai dari sejak dia jadi menteri, bahkan jauh sebelum itu sampai kemudian jadi gubernur. Anda yakin Anda bisa menitipkan soal ini kepada dia kalau dia nanti jadi calon presiden? Saya ada hal yang kecil, Mas. Oke. Saya ngelihat itu ada hal yang kecil. Kemudian kita lihat kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobotnya lah itu. Oke. Dan saya meyakini Anies punya rasa kebanggaan dengan kakeknya sebagai pahlawan nasional. Dan rasa kebanggaan terhadap leluhur itu penting untuk menjaga diri itu, Mas. Bahwa ada standing posisi bahwa dia dari latar belakang keluarga yang bermartabat. Nah, yang kedua, dia orang terdidik. Kita kenal Anies itu orang terdidik. Nah, yang ketiga, coba lihat cara Anies meng-approach orang. Beda, Mas, dengan saya. Coba lihat dia jalan tadi bagaimana sambutan tuh. Ada nggak souvenir-souvenir yang dilempar-lempar ke masyarakat, Mas? Enggak, ini menurut saya penting. Ini saya nggak sedang tidak menyinggung apa. Karena menurut saya sogok-sogok kayak gitu itu menurut saya sudah harus kita stop. Menurut saya itu permen-permen kayak begitu itu sudah harus kita stop. Kenapa? Itulah yang menidurkan kita dari persoalan yang sesungguhnya. Itu yang menidurkan kita itu. Ini kayak permen aja. Oh,
Bapak itu baik. Oh, dia sudah datang ke rumah saya, sudah bawa sembako. Oh, baik. Padahal hak kita jauh lebih besar daripada itu. Hak rakyat itu sesungguhnya jauh lebih besar daripada itu. Nah, ini yang menurut saya bisa dititipkan ke Anies untuk supaya dia tidak terjebak pada program-program apa yang dinamakan dengan karitatif nih. Nggak menyelesaikan persoalan tuh. Itu cuman apa namanya, ya kalau apa peningnya cuma dikasih obat sebentar hilang peningnya, tapi penyakitnya nggak sembuh, apa biasanya disebut orang sebagai simptomatik gitu ya. Yes, oke. Baik, terima kasih ini Bung Andi Sinulinga, ini cukup panjang kita ngobrol dan saya kira menarik untuk kita simak dan kita tinggal nanti kita buktikan apakah benar analisis Anda ini nanti terwujud ketika akhirnya ya Anies kemudian mendapat tiket dan kemudian juga terpilih menjadi presiden Indonesia. Tapi bagi kita yang kita perlu dorong ke depan buat publik itu harusnya melihat seseorang itu bukan hanya soal bahwa perasaan oh ini orangnya kayaknya baik ya gitu ya. harus dilihat track recordnya ya begitu ya, track recordnya, dan juga bagaimana dia kemudian janji-janjinya apakah dia memenuhi janji dengan apa realisasi antara janji dan perbuatannya. Itu penting ya saya kira ya. Saya sedikit ya Mas, pengalaman saya mendukung Pak SBY JK. Oke. Jadi waktu dulu saya mendukung Pak SBY JK itu ada pesan saya jelas sekali itu saya sampaikan kepada Pak SBY bahwa nanti kalau jadi presiden itu akan banyak kepentingan melingkari Bapak sebagai presiden. Dan itu by nature lumrah. Ketika kita ada jabatan tertentu itu akan banyak orang datang. Bukan ditutup menurut saya. Jadi saya selalu memberikan analogi, pemimpin itu harus kayak stadion tuh. Pintunya banyak Mas. Jadi jangan sekali-sekali jadi pemimpin, pintunya cuma satu Mas. Cuma satu kayak kamar itu. Itu berbahaya itu Mas. Itu berbahaya. Pintu harus banyak. Bukan. Tapi yang paling penting adalah filter. Sebanyak-banyaknya pintu keluar masuk. Yang making decision adalah dia itu. Tapi jangan sampai orang tidak bisa berkomunikasi. Disitulah nanti pertarungan mempengaruhi komunikasi kepada pemimpin pengambil kebijakan itu penting. Makanya saya mengatakan, Anda mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma minta satu aja. Jangan putus komunikasi. Supaya apa? Bisa bicara. Bisa bicara. Tuh saya bilang tuh. Jadi teman-teman kalau tanya, lu kalau nanti jadi presiden misalnya, Anies lu minta ini komisaris. Lu catat hari ini saya bilang. Lu catat kalau gua dikasih komisaris dan gua terima, lu tembak kepala gua saya bilang. Itu jelas tuh. Tapi saya minta komunikasi jangan sampai tertutup. Karena dengan komunikasi itu Mas banyak masalah yang bisa kita urai itu. Jadi kalaupun terjadi kompetisi di antara circle tuh, kita masih bisa menyampaikan pendapat. Itu masuk saya Mas tuh yang paling penting tuh. Yes, oke. Walaupun nanti tentu saja kita tidak bisa menafikan akan banyak sekali kepentingan semacam itu, apalagi kalau namanya seorang presiden gitu ya. Pasti Mas sikut-sikutnya juga lebih tajam. Jadi kalau saya udah biasa misalnya kayak zaman SBY Pak JK gitu, saya nggak terlalu bernafsu dulu. Coba aja tanya Pak SBY kalau mungkin masih kenal saya gitu sama Pak JK. Saya nggak ikut dalam proses untuk sikut-sikutnya itu. Jadi karena menurut saya itu saya narik diri, saya lihat tuh karena perilaku itu menurut saya tidak manusiawi menurut saya. Oke, baik. Perjalanan masih panjang. Andi Arianto Sinulinga ya masih panjang perjalanan. Nanti kita bikin di bagian dari ikhtiar saja kita untuk tentu saja untuk semua gitu ya. Ini komitmen kita untuk memperbaiki kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu sebenarnya ya aim kita bersama ya. Yang lain-lain bisa dikesampingkan dulu ya. Urusan personal itu nggak penting gitu ya. Iya, yang penting saya catat lah kata Bang Surya, kepentingan yang lebih besar itu harus di depan tuh. Yes. Ada subjektivitas kita ya pasti ada lah. Yeah. Masa kawan misalnya kalau jadi presiden kita ada teman menteri, ada subjektivitas kita ada dong. Paling tidak kalau kita nikahin anak, ada yang diundang, ada orang gedean datang di acara pernikahan kita. Itu kan hal-hal yang apa Mas, yang pragmatis kan, hal-hal yang harus kita akui sebagai apa namanya ya kebutuhan manusia, jangan juga dibilang enggak gitu loh. Tapi
Kalau hal yang lain-lain kita bisa lah sendirilah, maksud saya itu. Jadi jangan, kan teman-teman itu kalau saya lihat lama-lama gitu kayak dendam sama kemiskinan di zaman masa. Jadi terlalu lama jadi Tarsan, kemudian ikut main politik, kebetulan tuh nyangkut jackpot tuh Mas tuh. Jokowi jadi presiden tuh, jackpot. Bisa jadi komisaris ini, komisaris itu. Yang tadinya kurus tiba-tiba gemuk, udah pandai pakai jas gitu segala macam gitu kan. Udah jadi kemana-mana. Kadang-kadang saya aduh ya udahlah, rezeki dia lah gitu. Oke, baik, terima kasih Bung Andi Arianto Sinulinga atas perbincangannya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Mas. Yuk.